Bayangan malam yang menggoda dengan angin yang sepoi-sepoi yang membawa cerita-cerita kuno melingkupi dua kerajaan megah di Nusantara, Cirebon dan Prabu Siliwangi. Seperti sebuah tabir kabut yang menyelimuti panggung konflik yang mengguncang Jawa, takdir penguasa yang tak terbantahkan telah menorehkan jejaknya di dalam lembaran sejarah yang dipenuhi oleh kekuatan mistis. Di antara gemuruh tanah dan suara pedang yang menggema, satu nama bersinar terang sebagai harapan, Sunan Kalijaga. Ikuti kisah selengkapnya hanya di channel Kinawikrama. Sunan Kalijaga, seorang pemuda yang diselimuti oleh keagungan dan kedalaman spiritualitas, dikirim oleh gurunya, Sunan Gunung Jati, dengan harapan untuk meminjam tombak Karerareksa, pusaka legendaris yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul. Kalijaga memulai perjalanan yang syarat dengan misteri dan petualangan, menembus kediaman penguasa pantai selatan. Nyi Roro Kidul yang menawan dengan pesonanya yang memikat, dan aura misterius yang menyimpan rahasia serta kekuatan yang mampu mengubah jalan sejarah. Dengan penuh keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, Kalijaga melangkah maju menyulut kisah yang penuh dengan cinta, pengorbanan, dan hikmah, yang akan diabadikan dalam legenda. Sunan Kalijaga melangkah perlahan-lahan menyusuri tepian pantai, di mana rasa takut dan harap bergandengan erat dalam dadanya. Ombak besar yang bergulung-gulung melambangkan kekuatan dan misteri yang terkandung dalam diri Dewi Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Kalijaga berhenti sejenak, dia merapatkan matanya membiarkan dirinya merasakan angin yang membawa bisikan-bisikan halus. "Siapakah yang berani mengganggu ketenangan alamku?" tanyanya dalam hati. Suara halus namun tegas menyapa dan menggetarkan seluruh tubuh Sunan Kalijaga. Bergidiklah ia. Dengan sikap hormat yang khas, Sunan Kalijaga menyambut Nyi Roro Kidul. "Saya diutus untuk memohon bantuan demi mengakhiri peperangan yang telah merenggut banyak jiwa," ucapnya dengan penuh kelembutan dan rasa hormat. Dari balik kabut yang menutupi matahari terbenam muncullah Nyi Roro Kidul, menciptakan siluet yang mempesona dengan kecantikannya yang sempurna. "Kau mencari tombak Karerareksa?" tanyanya, suaranya syarat dengan misteri yang memikat. "Aku bisa melihatnya dari dalam matamu, Sunan." Sunan Kalijaga mengangguk mantap. "Iya. Dengan tombak Karerareksa kami berharap dapat mengakhiri peperangan ini dan mengembalikan kedamaian pada tanah Jawa." Nyi Roro Kidul menatap dalam-dalam ke mata Sunan Kalijaga. "Aku bisa memberikannya, tetapi ada satu syarat yang harus kau penuhi," ucapnya dengan serius. Sunan Kalijaga menundukkan kepala. "Apa yang harus saya lakukan?" "Dengarkanlah dengan baik, Sunan," ujar Nyi Roro Kidul dengan nada yang tegas. "Aku akan memberikan tombak ini, tetapi kau harus menikah denganku." Mata Sunan Kalijaga membelalak terkejut, namun Nyi Roro Kidul melanjutkan dengan lembut, "Dengarlah Sunan, ini bukanlah semata-mata keinginan, ini adalah sesuatu yang telah tertulis dalam takdir kita, ada benang merah yang mengikat kita." Sunan Kalijaga terdiam sejenak merenungkan setiap kata yang diucapkan dengan penuh ketelitian. "Baiklah," ucapnya, "jika ini adalah jalan yang harus kita tempuh untuk mengakhiri peperangan dan menyelamatkan banyak jiwa, saya akan melakukannya." Senyum tipis terukir di wajah Nyi Roro Kidul. "Kau adalah pria yang penuh kebijaksanaan." Namun, sebelum mereka dapat bersatu, Nyi Roro Kidul menambahkan syarat baru. "Kau harus mencari tasbih kecubung Laut Merah. Ini adalah ujian pertamamu." "Dengan senang hati saya akan melakukan apapun untuk membawa perdamaian dan kedamaian kembali ke tanah ini," jawab Sunan Kalijaga dengan tekad yang menggebu. Dengan demikian pertemuan misterius mereka berakhir, meninggalkan Sunan Kalijaga dengan misi yang berat. Hatinya penuh dengan tekad dan harapan yang membara. Malam telah merangkul Gunung Ciremai dengan dinginnya, sementara angin berbisik lembut menggiring Sunan Kalijaga lebih dalam ke dalam meditasi. Bintang-bintang berkelip di langit seolah menjadi saksi bisu dari doa dan harapan yang tersimpan dalam dada Sunan Kalijaga. Sebuah perjalanan spiritual dimulai. Dalam pencarian tasbih kecubung yang misterius, tiba-tiba sebuah bayangan muncul bersuara dalam kelembutan yang dalam dan menggema di dalam hati. "Sunan Kalijaga, hatimu mencari tasbih kecubung," ucapnya.
Tapi tahukah kau di mana harus mencarinya? Sunan Kalijaga membuka mata menjawab dengan kekusukan yang menggetarkan. Aku tidak tahu, tapi aku yakin Allah akan menunjukkan jalan. Bayangan itu mengangguk memberi petunjuk, cari di tempat di mana air bertemu api, di mana langit menyentuh bumi, di sana kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Matahari mulai menyingsing saat Sunan Kalijaga memulai perjalanan menuju tempat yang dijanjikan. Di dalam hatinya tersemat keyakinan yang kuat dan tekad yang membara. Setiap langkahnya dipenuhi dengan doa dan refleksi yang mendalam, melintasi hutan yang lebat, sungai deras, dan gunung tinggi. Sunan Kalijaga mencari petunjuk yang akan membimbingnya menuju Tasbih Kecubung. Setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan dan penuh cobaan, Sunan Kalijaga tiba di tepi sebuah danau yang penuh misteri. Di sana air dan api tampak bersatu, sementara langit terasa begitu dekat dengan bumi. Dengan hati yang khusyuk dia berlutut dan memohon petunjuk dari Allah. Insya Allah inilah lokasinya, bisiknya lembut. Dari kejauhan sebuah cahaya muncul menerangi danau dan sekitarnya. Di tengah-tengah cahaya tersebut terlihat sebuah tasbih kecubung terapung bersinar dengan gemerlap yang mempesona. Alhamdulillah, ucap Sunan Kalijaga dengan penuh syukur sambil mengambil tasbih itu, dengan penuh kagum dan keberkahan. Sunan Kalijaga merasakan kehangatan itu di telapak tangannya, seolah-olah menyimpan sejuta misteri dan kekuatan yang luar biasa. Dengan tasbih kecubung yang tergenggam erat di tangannya, Sunan Kalijaga merasa semakin dekat dengan misi suci yang harus ia selesaikan. Sunan Kalijaga kembali ke kerajaan. Dia bersiap untuk melanjutkan perjalanan rohaninya, mempersiapkan diri untuk pernikahan misterius yang telah ditakdirkan oleh langit. Saat Sunan Kalijaga kembali ke Keraton Cirebon, dia menghadap gurunya Sunan Gunung Jati dan menceritakan pengalamannya dengan penuh semangat. Dalam hening mereka bersama-sama memohon keberkahan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dalam setiap langkah yang telah kau ambil kau telah berjalan dengan baik, Kalijaga. Namun, ini hanyalah awal dari perjalananmu, ucap Sunan Gunung Jati dengan bijak. Di tepi laut yang tenang, siapkanlah dirimu karena hari ini kau akan bersatu dengan Nyi Roro Kidul. Dengan persiapan pernikahan yang telah dibuat, pantai dipenuhi dengan bunga-bunga yang harum dan langit diselimuti oleh warna-warna magis yang menciptakan aura kasih sayang dan keharmonisan. Nyi Roro Kidul tampil memukau dengan gaun hijau yang melambangkan keanggunan alam. Matahari terbenam menjadi saksi ikatan suci yang terjalin di antara mereka. Sunan Kalijaga, apakah kau siap menerima Nyi Roro Kidul sebagai istri dan akan menyayanginya dalam suka dan duka? Tanya Sunan Gunung Jati. Dengan ketulusan dan keberanian, saya siap, jawab Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul, apakah kau siap menerima Sunan Kalijaga sebagai suami, dan akan menyayanginya dalam suka dan duka? Tanya Sunan Gunung Jati lagi. Dengan senyum yang manis dan mata yang bersinar, saya siap, jawab Nyi Roro Kidul dengan tulus. Kebahagiaan terlintas seperti angin sepoi-sepoi yang mengusap wajah-wajah mereka, sementara bunga-bunga bergerak mengikuti irama alam yang meriah. Ombak laut pun berbisik pelan, seolah menyambut dan memberkati pernikahan mereka yang penuh makna. Mereka bersatu dalam ikatan suci dua hati yang saling berjanji untuk berjalan bersama dalam setiap ujian dan sukacita. Malam pertama mereka dihiasi dengan keilmuan yang mendalam dan penuh makna. Dalam kesunyian mereka berbicara tentang hidup, cinta, dan pengorbanan. Kau tahu Sunan, ini bukanlah pernikahan biasa. Kita telah ditakdirkan untuk bersatu untuk membawa perdamaian dan keadilan di bumi ini, kata Nyi Roro Kidul dengan suara lembut. Dengan penuh keyakinan, saya mengerti, dengan bersamamu saya merasa lebih kuat dan siap untuk menjalankan misi suci ini, jawab Sunan Kalijaga dengan tegas. Bersamaku kau akan menemukan kekuatan yang belum pernah kau bayangkan sebelumnya, tetapi ingat, kau harus selalu bersabar dan percaya pada kehendak Allah, ujar Nyi Roro Kidul dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Kehangatan dan kedamaian dalam dekapan satu sama lain, malam itu dipenuhi dengan cinta, doa, dan harapan untuk sebuah perjalanan yang masih panjang dan penuh misteri. Bulan bersinar lebih lembut dari biasanya,
menerangi kamar pengantin dengan cahayanya yang terang. Nyi Roro Kidul kemudian berdiri menatap Sunan Kalijaga dengan mata yang penuh misteri dan kelembutan. Dengan gaun pengantinnya dia tampak seperti bidadari yang turun dari kayangan. Saatnya telah tiba untuk memberimu tombak Karera Reksa. Pusaka ini bukanlah hanya sekedar senjata tetapi juga simbol dari kepercayaan dan kasih sayang, ucap Nyi Roro Kidul sambil mengeluarkan tombak sakti itu. Cahayanya berpindah-pindah menyinari seluruh ruangan. Tombak itu berdiri tegak di antara mereka siap untuk menegakkan kebenaran di tanah Jawa. Sunan Kalijaga menerima tombak dengan penuh kehati-hatian dan rasa syukur. Terima kasih atas pusaka ini, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kedamaian dan keharmonisan di tanah ini, katanya dengan tekad yang kokoh. Dengan penuh keberanian dan keteguhan hati, Nyi Roro Kidul mengangguk, matanya bersinar dengan kebijaksanaan dan harapan. Ingatlah, cinta dan kepercayaan adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Gunakan tombak ini dengan bijaksana dan untuk keadilan, ucapnya sambil menatap mata Sunan Kalijaga dengan penuh harap dan doa untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dengan tombak Karera Reksa di tangan, sebuah janji suci terukir dalam hati, janji untuk melindungi keadilan dan membawa cahaya dalam kegelapan. Mereka berdua bersatu dalam cinta dan misi suci, siap menghadapi badai kehidupan dengan keberanian dan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Sunan Kalijaga kembali ke tempat di medan perang yang gersang, di mana aura mencekam menyelimuti udara. Sunan Kalijaga berdiri tegar menghadapi Prabu Siliwangi, tombak Karera Reksa berkilau dengan cahaya mistis di tangannya. Sementara pasukan kerajaan Cirebon bersiap dengan keberanian yang meluap-luap di sekelilingnya. Hari ini adalah hari penentuan, ujar Sunan Kalijaga dalam hati. Sunan Kalijaga merasakan beban misi yang diembannya begitu berat. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan petunjuk. Prabu Siliwangi muncul, aura kekuatannya menyebar, membuat pasukan Cirebon merasa gentar. Dalam momen tegang ini Sunan Kalijaga dan pasukannya harus mempertahankan keberanian dan keyakinan mereka untuk menghadapi ujian terbesar mereka. Namun dalam kegetiran itu ada kepercayaan dan harapan yang tak tergoyahkan. Prabu Siliwangi dengan suara bergemuruh berseru, Sunan Kalijaga, kau telah berani menghadapi aku, siapkah kau menerima kekalahan? Dengan kebijaksanaan dan ketenangan menjawab dengan tegas, kita adalah saudara, kita seharusnya tidak bertempur, tapi jika ini adalah kehendak Allah maka aku akan berjuang dengan segala kekuatanku. Sebuah pertempuran sengit pun terjadi, antara cahaya dan kegelapan, antara cinta dan kebencian. Tombak Karera Reksa dan tasbih kecubung dalam pertempuran ini menyebarkan aura kebaikan dan kebijaksanaan. Di tengah-tengah pertempuran Nyi Roro Kidul muncul menyelimuti medan perang dengan energi mistis yang kuat, menunjukkan bahwa keadilan dan perdamaian akan selalu hadir dalam setiap kegelapan. Matanya memancarkan cahaya ketenangan dan suaranya melantunkan doa yang penuh harap, Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan kebenaran dan cintamu. Bimbinglah kami dalam pertempuran ini agar kami dapat mengatasi kebencian dan iri hati. Doanya bergema dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Pertempuran berlangsung sengit namun dalam setiap hantaman pedang terukir hikmah dan pelajaran. Sunan Kalijaga bertempur dengan kebijaksanaan bukan dengan kemarahan. Setiap langkah dan pukulannya dipenuhi dengan doa dan cinta. Kau adalah saudaraku, aku tidak ingin melihatmu terjatuh dalam kegelapan, ujar Sunan Kalijaga dengan suara yang penuh kasih sayang. Dengan dukungan dari Nyi Roro Kidul dan kekuatan tombak Karera Reksa, akhirnya kekuatan Prabu Siliwangi mulai melemah, aura kegelapan yang menyelimutinya mulai memudar digantikan oleh cahaya kesadaran dan kebenaran. Mengapa aku merasa begitu lemah? Apakah ini kekuatan cinta dan kebenaranmu Sunan Kalijaga? Tanya Prabu Siliwangi dengan nada yang penuh kebingungan. Ini adalah kekuatan dari kebenaran dan kasih sayang Prabu, bukan dariku, tapi Allah yang menunjukkan jalan ini, jawab Sunan Kalijaga dengan bijaksana. Dengan penuh hikmah medan pertempuran menjadi hening, angin sepoi-sepoi menghapus jejak cairan merah dan air mata. Cahaya kebenaran telah menyinari Prabu Siliwangi, dan dengan mata yang penuh air mata ia bersimpuh di hadapan Sunan Kalijaga.
Aku telah salah Sunan, aku telah terbutakan oleh kekuatan duniawi, dan lupa pada esensi kebenaran dan kasih sayang. Berilah aku kesempatan untuk kembali kepada fitrah dan kebenaran, pinta Prabu Siliwangi dengan suara parau. Sunan Kalijaga mengulurkan tangan mengangkat Prabu Siliwangi dan memeluknya dengan kasih sayang seorang saudara. Kau selalu memiliki tempat dalam cahaya kebenaran Prabu. Kita semua adalah saudara dan kita semua adalah hamba Allah. Kita semua mencari ridho dan kasih-Nya, ucap Sunan Kalijaga dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Nyai Roro Kidul tersenyum, menutup mata mereka dengan penuh kebahagiaan dan harapan, karena melihat persatuan dan kebaikan yang muncul dari kegelapan perang. Semua ini adalah takdir yang telah dituliskan oleh Allah, kita harus memahami dan menerima dengan hati yang lapang, kata Nyai Roro Kidul dengan bijak. Sebuah cahaya menyinari mereka dari langit dan bumi, menyambut kemenangan cinta dan kebenaran. Perang saudara telah usai dan kedamaian kembali menyelimuti kerajaan Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul. Dengan kekuatan cinta dan kasih sayang mereka telah membawa perubahan dan hikmah yang mendalam. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.